ahli jawi bimadhab ahli sunnati wal jama'ati wa bayani tidai dhuhuril bid'ah wa intishariha fi ardi jawi atau bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman. Kalau kita ahli bahasa, fasal ini adalah dalam menjelaskan tentang berpegang teguhnya penduduk daerah Jawa dengan madhab ahlus sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah, dan menjelaskan tentang permulaan timbulnya perbuatan-perbuatan bid'ah wa intisyariha, dan menyebarnya perbuatan bid'ah di ardi Jawi, di tanah Jawa ini. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadzal zaman, dan juga menjelaskan tentang bermacam-macamnya perbuatan bid'ah yang ada pada masa ini. Qad kana muslimun aqtaril jawriyati fil azmani salifatil khaliyati muttafiqil ara'i wal madhhabi wa muttahidil manfati wal masyrabi. Di sini muassis Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan sungguh benar-benar umat Islam di tanah Jawa ini pada masa yang lampau itu cocok semuanya pendapatnya dan bermadhab dan juga satu pengambilan dan pemahamannya. Fakulluhum fil fiqhi ala madhabin nafisi madhabin imami Muhammad bin Idris. Seluruh mereka umat Islam penduduk tanah Jawa itu dalam bidang fikih, dalam tata cara beribadah melewati jalan bermadhab yang indah, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris, masyhur disebut Imam Syafi'i atau bermadhab Syafi'i. Wa fi usuluddin ala madhhab Imam Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang usuluddin itu mengikuti madhabnya Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Di sini hanya disebut satu, tapi dalam kitab yang lain itu disebut dengan Imam Al-Maturidi. Di sini hanya disebut dengan al-Asy'ari. Wa fi tasawwuf ala madhhab Imam al-Ghazali al-Imam wal Imam bin Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu. Dan dalam bidang tasawuf penduduk tanah Jawa itu mengikuti madhabnya Imam Ghazali dan madhabnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Dalam kitab lain disebutkan juga Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan mengikuti juga madhabnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, tapi di sini tidak disebut. Mari kita lanjutkan. Thumma innahu hadatha fi 'ami alfi wa 300 wa 30 ahzabu mutanawwi'atun wa ara'u mutadafi'atun wa aqwalun mutadaribatun wa rijalun mutajadibatun. Kemudian kata beliau, telah muncul pada tahun 1330 Hijriah ahzabun mutanawwi'atun, beberapa golongan yang bermacam berbeda-beda dan pendapat yang bertentangan dan perkataan-perkataan yang bermacam-macam dan kelompok laki-laki yang saling menarik satu dengan yang lain. Faminhum salafiyuna qa'imuna ala ma alaihi aslafuhum minal tamadhudi bil madhabil muayyan wa tamassuki bil kutubil mu'tabaratil mudawalati wa mahabbati ahli baiti wal awliya'i was salihin wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratil quburi wa talqinil mayyiti wa sadaqati anhum wa tiqati syafa'ati wa nafi du'ai wa tawassuli wa ghairi dzalika. Kata beliau, di antara golongan-golongan tersebut ada golongan-golongan yang mengikuti pendapat ulama-ulama salaf yang ia tegak mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf mereka, yaitu dengan cara bermadhab bil madhabil muayyan, dengan madhab yang ditentukan tadi disebut di atas. Wa tamassuk bil kutubil mu'tabaratil mudawalati, dan berpegang teguh pada kitab-kitab yang mu'tabarah, yang sudah beredar. Wa mahabbat ahli baiti, dan mencintai ahlul bait.
wal awliya dan mencintai wali-wali Allah, wassalihin dan mencintai para orang soleh, wattabaruka bihim dan mengambil barokah daripada ahlul bait, aulia dan sholihin, ahya'an baik ia di masa hidup, wa abwatan atau di masa ia telah wafat, wa ziyaratil qubur dan ziarah kubur, wa talqin mayyit dan talqin mayyit, wa sadaqah anhu dan bersedekah untuk mayyit, wa iqadi syafaati dan meyakini adanya syafaat Rasulullah SAW, wa naf'i du'ai dan manfaatnya doa, wa tawassul wa tawassul wa rida dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan dengan singkat. Pasal ini menjelaskan tentang bahwa penduduk umat Islam, penduduk tanah Jawa di masa-masa yang lampau itu satu pandangan, satu arah, satu madhab. Bermadhab yang indah yaitu madhabnya Imam Syafi'i dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang semua aliran mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama ini, agama umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 firqah, kulluhum finnar. Hadis ini jawabannya bermacam-macam. Kulluhum finnar illa wahid. Lalu sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan itu? Rasulullah banyak versinya menjawabnya. Ada langsung menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa mas sunnah ya Rasulullah? Dijawab qala ma'ana alaihi ashabi. Ada langsung itu halka. Lalu siapa satu golongan itu langsung dijawab ma'ana ashab wa ma'ana alaihi ashabi. Singkatnya hadis yang bermacam-macam versinya ini bahwa agama ini, agama umatku ini akan terpecah menjadi 70 firqah, seluruhnya finnar kecuali satu golongan. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhum ya Rasulullah? Siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma'ana alaihi ashabi. Pijakanku dan pijakan sahabat-sahabat ada di atas golongan ini. Kadang-kadang yang lain itu masuk ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Binti-binti perpecahan ini sebenarnya sudah dimulai di saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah riak-riak perpecahan. Ada yang meyakini Nabi Muhammad itu tidak wafat, hanya diangkat nanti turun kembali. Sampai Sayyidina Umar menyatakan, "Mayyakul Muhammad qad mata saat al-unubu fi hadha sayf." Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu wafat akan sepenggal batang lehernya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi sahabat pada itu masalah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar untuk menyejukkan dengan kalimat yang singkat. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna may ya'budu Muhammadan wa Muhammadun qad mata wa ma ya'budu rabbu Muhammadin fa huwa hayyun la yamut. Kamu akan mati dan mereka itu juga mati. Baru siapa menyembah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah wafat. Baru siapa menyembah Tuhannya Nabi Muhammad? Ia hidup selama-lamanya tak pernah. Nah ini tidak selesai, masalahnya tidak selesai di sini. Di dalam pemakaman itu sudah nyebut. Gubernur Mekah itu meminta agar dikembalikan kota Mekah. Karena Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dan tumbuh berkembang ayat pertama turun di kota Mekah. Dia lihat bersama datang Nabi Ismail ada di kota Mekah. Belum sempat ini datang putusan dari pasti. Dengan nada keras ada mayat Nabi Muhammad itu dibawa ke masjid. Karena di sana tempat nabi-nabi, makam nabi-nabi di belakang mimbar ada di sana. Penduduk Madinah mempertahankan juga. Sebenarnya
ayat pertama di kota Mekah, turun di kota Mekah, tapi jalan Islam dari Sina ada di kota Yathrib. Ini saling tarik menarik. Artinya riak-riak perpecahan itu ada dimulai dari sini. Ya akhirnya disejukkan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar, menyatakan sebuah hadis Rasulullah SAW, setiap nabi itu wafat akan dimakamkan di tempat yang wafat tersebut. Lah makanya langsung dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Lalu sepakat. Belum sempat dimandiin, sudah ditakifah, sudah berkelompok-kelompok ingin mendirikan pimpinan sendiri di kaum Ansor. Makanya makam Nabi Muhammad ditinggalkan. Bayangkan, Senin pagi wafatnya di tanah malam Rabu. Nah kenapa? Untuk memilih pemimpin lebih penting dari itu. Kalau sampai terpecah, kaum Ansor punya pimpinan sendiri, Muhajirin sendiri, nanti nasib Islam bagaimana? Akhirnya dengan debat-debat yang sangat alot, itu terpilihlah Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasul menyatakan al-imam min Quraisy. Ini disepakati. Belum sempat menjalankan roda pemerintahan, sudah adakan dalam istilah ada perang hitam. Karena dianggap Nabi Muhammad itu seperti nabi-nabi yang lain. Itu nabinya kaum Quraisy. Jadi Bani Tamim tidak Nabi sendiri, sehingga banyak dari Nabi itu ada sakit wanita makhluk Nabi, ada Musailam Al-Kadzab, ada Al-Aswad, itu banyak. Dari detik-detik inilah sehingga terpecah. Sehingga detik ini dinyatakan kalau kita rambutkan semua, bukan hanya 73 firqah yang terpecah dari Islam. Kalau kita buka Al-Farq bin Al-Firqah karena Imam Abu Mansur, di sana pada tahun 429 Syiah saja sudah pecah 40 firqah. Syiah ini pecah. Nah kenapa kita harus berhati-hati kembali kepada paham-paham usul jemaah? Ada sebagai kaum Rafidhah yang terpecah menjadi kaum Khattabiyah. Itu apabila menjumpai seorang wanita atau laki-laki tampan ganteng gak ada cacat, langsung sujud. Nah kenapa orang ini dianggapkan tetesan Tuhan? Jadi jangan heran. Pernah di Surakarta, itu seorang dosen pernah memberikan kuliah mata kuliah serata 2. Itu menyatakan sholat tidak wajib. Ngaji hanya 2 rakaat saja. Katanya ini bukan hal baru, hal ini bukan hal baru. Itu kembali ke asal kembali. Setelah bahkan Nabi Muhammad terpecah ada kaum Khawarij, ada kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kaum Mu'tazilah yang dipimpin Atha bin Wasil. Ini menyatakan Islam tidak perlu ibadah, tidak perlu sholat, tidak wajib. Sudah dijalankan dengan keimanannya. Nah, satu firqah lagi daripada Mu'tazilah ini menyatakan yang bacanya 2 kalau mampu dari setelah Isya sampai subuh sekalipun 2 rakaat atau banyak rakaat dan berhenti sampai subuh atau 2 rakaat selama hidupnya tidak wajib lagi sholat. Nah apakah yang seperti ini akan dibiarkan nanti? Nah apa yang mau dibiarkan? Dan makanya kata saya di sini, Pak Sultan Jawa itu sepakat bermadhabnya sama. Hanya pada tahun 1300 Hijriah, 330 Hijriah datanglah pengacau-pengacau ini. Sebenarnya kalau mengikut sejarah itu datangnya paham Wahabi ini lebih awal dari kitab ini. Kenapa? Ini dimulai masuknya paham Wahabi ke tanah kita ini, Indonesia umumnya, Nusantara. Itu pada tahun 1803 Masehi. Itu ada 3 orang Minang itu berangkat naik haji dari Minang. Yang pertama ada Haji Miskin,
yang kedua Haji Sumani, yang ketiga Haji Liobo. Dulu haji itu hampir 1 tahun. Nah, pulang dari haji pada tahun 1803 masuk ke Mina, lalu ini sangat ekstrim sehingga membuat kaum Kader. Sehingga di sana yang tidak sepaham dengan mereka itu dibantainya, surau-surau itu langsung dibakar, orangnya dibunuh. Itu selama makan waktu 20 tahun. Dari tahun 1983 sampai 1823. Kalau dikatakan di Mina itu surau, itu bukan surau tapi pondok pesantren. Karena dianggap orang Mina itu lebih perbuatan syirik oleh mereka. Ini jangan tidak dikira akan terjadi lagi terulang kembali kalau kita tidak rela meredamnya dengan baik secara dengan bijak, bukan dengan kekerasan tapi dengan kebijakan. Bukan dengan keras, bukan keras dibalas dengan keras, tapi dengan kebijakan ilmu pengetahuan yang memadai tentang hal demikian. Sehingga satu yang lain tidak saling dirugikan, tapi dengan menggunakan pemahaman yang matang, sehingga mau kembali kepada ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai, yang dengan yang kita yakini. Ini kalau terjadi kayak apa kalau nanti masuk lagi kepada kita? Ini saya bawa catatan juga tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak muassis kita. Qala Imam Nahdiyin Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari, amma Ahlus Sunnah sunnati fahum ahlu tafsir wal hadits wal fiqh fa innahum al-muhtadun al-mutamassikun bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu rasyidina wa hum ta'ifatun najiyatun. Qalu wa qad itamana al-yawma fi madahib arba'ah al-hanafiyuna wasyafi'iyuna wal malikiyuna wal hanbaliyuna wa man kana kharijan an hadhihi al-arba'ati fi hadha zaman fa huwa min al-mubtadi'ati. Kalau kita ahli bahasa, menurut muassis pendiri NU sendiri menyatakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan fahum ahlu tafsir. Kalau dikatakan siapa ahli Sunnah wal Jamaah, kata beliau sendiri, mereka itu adalah ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka yang mendapat tunjuk berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafaur rasyidin setelah Nabi Muhammad. Wa hum ta'ifatun najiyatun, mereka itulah golongan yang selamat. Qalu, mereka berkata wa qatami'atul yauma fi madahil arba'ah. Nah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa ini itu terangkum dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Wa man kana kharijan min hadhihi al-arba'ati fi hadha az-zaman fa huwa min al-mubtadi'ati. Barang siapa pada masa sekarang keluar dari 4 mazhab, maka ia melakukan perbuatan bid'ah yang menyimpang dari ajaran yang benar. Malah lebih keras lagi, Imam Tabtawi, saya pada tahun 86 pernah dikirim kitab dari Turki berjudul Al-Bariqah fi Syarhi Thariqah. Itu di muqaddimahnya beliau menyatakan qala Sayyidul Ulama Ahmad At-Tabtawi, fa'alaikum ma'asyiral mu'minina bittiba'il firqatin najiyati al-musammati bi ahli sunnah wal jama'ati fa inna nusratallahi wa hiddahu wa tawfiqahu fi muwafaqatihi wa khudlanahu wa syuqtahu wa maqtahu fi mukhalafatihi wa hadhihi ta'ifatun najiyatu qad itama'a al-yawma fi madahib arba' wa humul hanafiyuna wal malikiyuna wa syafi'iyuna wal hanbaliyuna rahimahullah wa man kana farijan an hadhil arba'ati fi hadzal zaman fa huwa min ahli bid'ati wan nar. Lebih keras lagi kata beliau, tetaplah wahai ma'asyarul mukmin, wahai orang mukmin, berpegang teguhlah dan mengikuti firqah yang selamat yang diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kenapa kata beliau? Fa inna nusratallahi wa hifdzahu wa taufiqahu fi mawafaqatihi. Karena pertolongan Allah, perlindungan Allah, taufik Allah itu berada sesuai yang mengikuti ajaran-ajaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedang murka Allah dan kebencian Allah itu berada orang yang menentang paham
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia menyatakan inilah golongan yang selamat yang pada hari ini tergabung dalam mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan barang siapa yang pada masa sekarang keluar dari empat mazhab tersebut, maka ia min ahlil bid'ati wan nar. Ia tergolong melakukan perbuatan bid'ah dan masuk neraka. Ini bukan hadis, tapi maqal. Tapi kalau ulama yang sudah ulama itu menjelaskan, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai fatwanya saja. Bila kita bawa perkara Imam Harami, kalau seorang ulama yang tergolong mujtahid memberi fatwa salah, sudah salah tak sesuai, sudah dapat pahala satu. Kalau salah, kalau benar itu dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena ijtihadnya, karena ijtihadnya, karena ijtihadnya. Maka disinilah perlu kita kembali. Jadi kalau kita bicara Ahlussunnah sampai kapan? Secara organisasi baru didahulukan tahun 1946. Tapi Ahlussunnah sahabat dimulai di masa Rasulullah SAW. Jadi yang paham ini. Nah sekarang loh, kenapa kita harus berilmu? Apakah kalau bukan itu udah masuk surga? Di sana tidak ada ilmu. Malaysia itu banyak ulama-ulama hebat, bukan ilmu, tapi masuk surga juga. Tapi kita di Indonesia kenapa harus berilmu? Nah, ini masalahnya. Tadi sudah jelas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan oleh ajaran yang murni yang bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan itu kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa? Kenapa kita harus berilmu? Ini ada beberapa catatan. Langkah pertama, memang Nahdlatul Ulama dilahirkan pertama kali tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan yang lain-lain, tapi untuk mempertahankan, membentengi, mengembangkan dan mensiarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah secara tegas. Mulai berdirinya. Makanya setelah diterbitkan semuanya hampir Nusantara langsung bergabung. Karena sudah sepaham sebelumnya. Sebelum datang aliran-aliran yang bermacam-macam, sudah sepaham. Yang kedua, kenapa harus berikut? Kita diperintahkan untuk berjamaah. Hebat kayak apapun manusia, hebat, sudah ilmunya luar biasa, tidak akan bisa menyempurnakan hidupnya kalau sendirian. Kalau sendirian akan tidak punya. Mari kita kembali, ini sebuah hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Saya catat, ini hadis takut keliru. Ini bersumber dari Syekh Abu Bakri, tidak perlu dibaca riwayatnya, disebutkan Nabi Muhammad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalati wa yadullahi ma'al jama'ati wa man shadda ila nar. Kalau kita artikan bahwa hadis bersumber dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengadakan kata sepakat untuk umatku dalam kesesatan. Tidak akan. Kalau satu gak akan mungkin, tapi ramai yang begini tidak mungkin. Mungkin yang satunya lupa, yang lain mengingatkan. Akan sampai ditegaskan kayak begini dari Rasulullah. Iyatullah, di sini disebut Iyatullah ma'al jama'ati. Pertolongan Allah tetap bersama berjamaah. Pertolongan Allah. Wa man sadda ila nar. Barang siapa meminggirkan diri dari jemaah, sadda minan nar, ia meminggirkan diri ke neraka. Meminggirkan diri ke neraka. Dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain kata Anas bin Malik wal anhu yaqul, sami'tu Rasulullah SAW
inna ummati la tajtami'u ala dalalati fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bi sawadil aqta. Kata subhanallah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya umatku itu tidak ada kata sepakat dalam keadaan kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, ikhtilafan, pertentangan, fa'alaikum bisawadil aqta. Makanya tapi ikutilah kalian dengan kelompok yang mayoritas. Di Indonesia ini hasil survei terakhir LSI, nah dia itu ada sebanyak 120 juta anggota, hampir mencapai hampir 50%, 49%. Muhammadiyah hanya tercatat 16%, FTI hanya 4 juta seluruh Indonesia, HTI itu 0,2. Cuma yang mengkhawatirkan, yang tidak ada status ini yang mengkhawatirkan, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan FTI, bukan yang lain. Itu mencapai 43% lebih. Nah ini yang harus kita perhatikan. Itu sangat besar. Apalagi kalau lewat HP, lewat apa. Nah ini harus kita, makanya digalakkan, ditingkatkan itu. Di samping istiqomah didapatkan sedikit demi sedikit sampai memahami betul. Jangan masa-masa yang lalu akan kembali lagi. Yang kedua, selanjutnya kenapa kita berilmu? Kita mengikuti ulama. Ulama memang satu anbiya. Ini perintah dari Rasul. Pada satu hari Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, ittabi'ul ulama, fa innahum siratud dunya wa masabihal akhirah." Wahai manusia, kata Rasulullah, ikutilah ulama, bukan ahli bait, bukan keluarga, bukan Rasulullah. Ittabi'ul ulama, fa innahum siratud dunya. Semua ulama itulah pelitanya dunia ini, yang menerangkan berita dunia ini. Wa masabil akhir, dan penerang nanti dalam akhir. Nah kita dapat bimbingan, dibimbing oleh ulama. Yang kalau ulama keilmuannya tidak diragukan. Pada umumnya ulama-ulama sunni itu berburu-buru, tidak ambil di Google, tidak ambil di Mesos, karena ilmu harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita kata Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam kitab sejarahnya, la yukhadu illa min afwahil ulama. Ilmu itu tidak boleh diambil kecuali dengan lisannya ulama. Lebih-lebih berganti langsung pada Al-Quran. Karena nanti terpleset. Nah kenapa dulu di zaman-zaman tabi itu banyak terpleset? Karena tidak sehebat ulama yang terkemuka, ahli bahasa dari saya Farsi dan itu bahasa Arab tadi. Dulu bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Farsi oleh ulama-ulama sufi. Di kemudian ini tidak sehebat yang dulu. Jadi terpleset. Sering saya ungkapkan, jangan jauh-jauh kita ke bersindi saja. Anta iksiru wa ghalib. Anta iksiru wa ghalib. Ini kalimat disucikan. Kata orang ahli balaghah apa? Tersusun kalimat mursal, membuang ada tasbih berdandan baju sidik. Kata orang ahli nahwu itu membuang mudhaf. Kata orang ahli usul fikih ini makna majis istighfar. Karena kasar dari lapat iksir, dari lapat kasar. Kalau kasar maknanya pecah atau patah. Masa ia angkat iksir wa ghalib? Engkau bagi Rasulullah patah dan mahal. Masa iya? Lah karena yang paling tinggi kedudukan di langit mahkota sebagian penerjemah dikata angkat iksir wa ghalib. Engkau bagi Rasulullah ibaratkan mahkota wa ghalib dan lebih berharga, lebih mahal.
Nawawi dalam kitab As-Shomat tidak diartikan itu. Imam Nawawi memberikan penafsiran tentang iksir itu diberikan itu kayu kimia. Kimia ini kayu yang asal dari surga. Nah, apa kehebatan kimia? Kimia ini kalau daunnya dipetik, dicelup ke air madu, satu lautan berubah menjadi emas. Daunnya pakai ini, dicelupkan dituangkan air madu, lalu daunnya dicelupkan itu berubah menjadi emas. Nah, kalau daunnya ini dicelup ke air susu, kamu menggunakan susu di dalam berubah menjadi perak. Buat Nawawi, engkau nggak berada lebih mahal dari itu. Mungkin ia ini tidak berdahan dan tidak berkabar. Hanya berdahan berdaun 7 paling sedikit, 7 paling banyak 9. Langsung dari dahannya. Langsung dari dahannya. Tanda-tanda itu asli kimia di bawahnya tidak akan tumbuh-tumbuhan. Boleh dicari. Di dalam kitab ini ditunjuk belum dari itu dicari pada hari Kamis besok. Besok setelah jam 40 masuk, sholat 2 rakaat. Petunjuknya Imam Nawawi. Surat pertama setelah Al-Fatihah baca Yasin dengan surat Tabarok. Yang kedua sama juga baca surat Yasin dan Tabarok. Sudah selesai jalan. Kalau bisa menuju bukit tempat negeri dan enggak. Kalau jumpa orang yang ngomong, kalau ngomong batal. Lalu jumpa dengan kawan kita ngomong-ngomong kena sengit di mana ini kan? Lalu kena sengit. Nah, ini pasti kan. Kalau ketemu jangan minta ini kan. Kata Imam Nawawi kan saya ngomong Imam Nawawi jangan minta ini. Karena kalau jumpa itu harus sholat syukur bukan sujud syukur. Harus sujud syukur. Dia tanya. Itu ada Nabi Khidir. Minta doanya Nabi Khidir saja dengan Nabi Allah. Boleh tidak? Kalau tidak ketemu ulang lagi. Sampai 7 kali ulang. Jangan bosan. Akhirnya nanti ketemu juga. Nah ini makanya kata Imam Al-Junaidi la yukhadu illa min aqwalil ulama. Tidak boleh ilmu agama itu diambil kecuali dengan lisannya ulama. Bukan dalam misos. Karena Rasulullah menyatakan ilmu ini adalah agama, sholat ini agama. Nah nanti kita bertanggung jawabkan tentang sholat, tentang ilmu yang kalian dapat. Dari mana? Oh saya belajar ini dari apa? Saya diterima. Masa iya? Makanya saya pasal dalam kitab ini juga di belakang, dalam kitab Al-Alimul wal Muta'allim. Beliau menyatakan, "Waqad taqaddama la yukhadul ilmu fil kutubi fa innaha adabul nafas." Sudah terdahulu penjelasan tentang tidak boleh ilmu diambil dalam buku-buku. Tidak boleh. Nah kenapa? Itulah sumber kerusakan yang paling dasar. Dia takut kayak ini. Karena ada makna tadi kan makna sebenarnya itu makna pecah, tapi ini kata orang ahli usul fikih ini makna majas isti'arah. Maknanya pinjam ke kalimat lain. Tapi tidak semaunya ada aturan mainnya di sana. Semuanya ilmu tak ada aturan mainnya. Orang minggu aja ada main atau orang main, bukan timbul manusia yang ditembak itu, tapi ternyata juga untuk membuat makna majelis isti'arah ada aturan mainnya dalam ilmu usul fikih. Tidak sembarangan begitu ulama ini. Ini makanya kita harus ikut ulama. Nah, sementara ulama itu siapa? Menurut Anbiya itu siapa? Apa Ustaz Madhum SPDI kena tanfid IWJ? Apakah pengurus NU ulama itu? Jadinya kan al-ulama warasatul anbiya. Nah di sini saya mengutip itu memberi penjelasan Syekh Ahmad bin Ajib menjelaskan, beliau menafsirkan al-ulama warasatul anbiya. Nah siapa itu golongan ulama anbiya? Bila menyatakan an-nasu salatatu alimun wa abidun wa arifun
wa kulluhum akhadha haqqan min al-wirasati an-nubuwiyyati fal alim waratha aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa ta'liman bi syarti istikhlasihi wa illa kharaja min al-wirasati al-kulliyah wal abidu waratha af'alahu sallallahu alaihi wasallam min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadatihi wal arifus as'ai as-sufi wa radal ilma wal amala wa zad alaihi ma bi wiratati akhlaqi allati kana alaiha batinuhu sallallahu alaihi wasallam min zuhdin wa wara'in wa khawfin wa raja'in wa sabrin wa hilmin wa mahabbatin wa ma'rifatin. Di sini Imam Ibnul Ajib menjelaskan tentang ulama waratul anbiya, menyatakan an-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi 3 kelompok. Maksudnya ulama itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama alimun, tergolong ulama. Yang kedua abidun. Yang ketiga arifun. Yang keluar dari 3 ini bukan ulama. Terus dijelaskan oleh beliau, fal alim waratha aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa ta'liman bi syarti ikhlasihi wa ila kharaja min al-wirasati al-kulliyah. Sekarang yang orang alim itu mewariskan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ilman sebagai ilmu, wa ta'liman dan diajarkan. Yang pertama alim itu mewarisi sabda-sabda Nabi Muhammad sebagai ilmu dan diajarkan. Namun ada syarat, bisa diikhlasihi, dengan syarat mengajarnya ikhlas, memberikan ma'idat ikhlas. Bagaimana kalau kita undang suatu pegawai undang, kalau undang 50 juta nama hadir, masuk nggak di sini? Nggak kira-kira ini masuk nggak? Ini terus masuk tidak? Di sini dinyatakan diikhlasihi, bisa diikhlasihi dengan cara keikhlasannya. Makanya wa illa kharaja minal wadil kulliyah, wa illa apabila tidak ikhlas, ia akan keluar dari waris kenabian. Keluar dari kenabian. Yang kedua abid, wa ma ta'afna lahu wa sallallahu alaihi wasallam min syamiyatihi wa mujahadatihi. Kelompok yang kedua itu abid, ahli ibadah. Itu mewarisi perilaku Nabi Muhammad SAW seperti ibadahnya, sholatnya, puasanya, ibadahnya, mujahadahnya. Itu abid. Itu kalau ulama. Yang terakhir wal arif, atau dikatakan sufi. Waratal ilmu wal amalah wa zada alaihi ma bi radatil akhlaqi allati kana 'alaiha batinuhu sallallahu alaihi wasallam min zuhdin wa wara'in wa khaufin wa raja'in wa sabrin wa hilmin wa mahabbatin wa ma'rifatin. Kelompok ketiga al-arif atau dikatakan sufi, itu mewarisi ilmu dan amal. Ditambah lagi itu akhlak yang sesuai dengan batinnya Nabi Muhammad SAW. Apanya? Min zuhdin, dari zuhudnya. Zuhud. Zuhud lebih dari warok. Zuhud lebih dari warok. Warok saja ada 4 tingkatan. Ada warok udul, ada warok sholihin, ada warok mutakin, ada warok muhakikin. Kalau warok ini bermacam-macam, tapi kalau zuhud memang tidak mengambil hanya sebatas kepentingan, sebatas bisa itu. Nah makanya Rasulullah setelah wafat tidak meninggalkan 1 jengkal tanah, sehingga jadi perselisihan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sampai tidak terluka Siti Fatimah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah pernah mendapat hadiah dari Hudaybiyah sebuah tanah yang subur, tapi setelah wafat dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah tidak diserahkan. Siti Fatimah tetap menagih, sedang Sayyidina tetap bertahan. Karena Rasulullah bersabda, setiap nabi tidak pernah meninggalkan harta waris, kalau ada dikembalikan kepada Baitul Mal. Makanya kadang-kadang orang Salafi ajib juga, sedikit cukup nabi, dan kedai nabi.
Benarnya kan haram. Kami kau ngambil ini. Wawarok dan waroknya. Nanti baru konsekuen dengan hukumnya. Kalau haram, haram. Jangan kalau ini sudah tak boleh kata dua orang, ya haram. Ini kan kadang-kadang demikian. Selain dua khafi dan rasa takut kepada Allah luar biasa. Tidak ada bandingannya. Warajain dan berharap-harap pertolongan Allah bukan pada yang lain. Makanya di saat Abah Nabi Muhammad itu dicabut rohnya, malaikat sampai menangis. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu utusan akhir zaman. Bagaimana nanti? Apa kata Allah dalamnya? Iya, Muhammad itu kalau ada yang besar dia tak dia Abi, tapi ya Rabbi. Ya Rabbi, bukan dia Abi. Makanya dicabut. Itu hikmahnya Allah Ta'ala mengambil Abah Rasulullah SAW sebelum beliau dilahirkan. Dia segala kesuksesannya itu tidak mengenai bapaknya, tidak mengenai abunya, tapi mengenai ya Rabbi, ya Rabbi. Agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasabri dan kesabarannya, kesabaran Rasulullah dan ketabahannya itu luar biasa. Akhlak kelembutan Rasulullah dari sabar ini, dari tabahnya, sehingga Imam Busiri menggambarkan dalam kitab Bundahnya, kasahri fi tarofin kal badri fi syarofin kal karomi fi kal bahri fi karomi kal dahri fi himami. Engkau baginda Rasulullah bagaikan bunga. Kenapa? Kelembutan akhlak. Engkau Rasulullah ibaratkan bulan purnama tinggi. Kenapa? Dari kemuliaan derajatnya. Kal bahri fi karomi. Engkau baginda Rasulullah ibaratkan lautan samudra. Kenapa? Dalam sangat dermawannya. Engkau ibaratkan masa ini dalam ketabahan dan kesabarannya. Sekali mau dibunuh sampai Rasulullah pernah tidak bisa berdiri dari sujudnya karena dia dengan kotoran unta, tetap menjalankan. Sampai ada orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, disuruh berhenti. Rasulullah suruh pilih 3 atau ketiga-tiganya. Kalau mau agama baru ini jadi raja, semua jejak Arab akan mengangkat Muhammad sebagai raja. Kalau ingin kaya, semua harta kaya jejak Arab akan dikumpul di Israel dan Muhammad. Kalau ingin wanita cantik, akan dikumpul wanita yang paling cantik akan diserahkan. Asalkan mau berhenti menyebarkan agama sudah salah Allah. Apa kata beliau? Paman, seandainya matahari kita akan di sebelah kanan saya, lalu bulan di sebelah kiri, saya tidak akan berhenti sampai tetes darah saya terakhir. Ini ketabahan Rasulullah. Nah, ulama sufi al-arif billah ini kayak begini. Wa mahabbatin dan sangat mencintai Allah dan segala sesuatu yang dicintai Allah. Bukan hanya mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah. Saya cinta kepada Allah, tapi saya cinta dengan dunia, tidak cinta dengan Allah. Jadi kata Allah, saya selama di dunia ini mulai diciptakan tidak pernah dilihat-lihat lagi. Seandainya dunia ini kata Allah ada nilai seberat sayap nyamuk, orang yang kafir kepada Allah satu teguk air pun akan tidak boleh rezeki. Tidak ada nilainya. Nah, terakhir makrifat. Makrifat ini apa? Ini pemahaman yang tuntas tentang akidah dan segala perangkat hukum yang ada dalam Islam. Itu makrifat, bukan hanya hukum syariat saja. Nah, ini ulama. Yang lain dari 3 itu bukan ulama. Malah ditegaskan. Saya pernah baca kitab Mizan Kubro dikarang oleh Imam Sya'rani. Di sana ada hadis juga. Dalam Mizan Kubro dijelaskan, al ulama umumana urusuli malam yuqalitu sultan wala yudakhilu dunya fa idza dakhala sultan wa idza khalat sultan wa dakhalu fid dunya faqad khulullah wa rasul. Para ulama pemegang para amanah utusan-utusan Allah selama tidak
tidak mukhalif dengan sultan, selama tidak mukhalif dengan sultan, dan tidak terlibat langsung urusan bisnis di dunia. Apabila mukhalif dengan sultan dan terlibat langsung bisnis di dunia, maka berubah Rasul. Maka ia berkhianat kepada Allah dan utusan-utusan Allah. Fahdaruhum, hindari sejauh-jauhnya. Hindari sejauh-jauhnya. Ini ketegasan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak segampang, tidak seenak dikatakan ulama. Memang seharfiah ulama itu seharfiahnya al-ulama alimun ya'malu bi'ilmihi. Seharfiah. Nah, secara umum istilah yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibani. Nah, ini ulama. Nah, kita mengikuti ulama yang sekian. Isim asari tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Sangat keilmuannya tidak dilakukan. Malah saya ada di sini sangat dicatatnya. Mulai dari beliau itu dari belajar sampai sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sangat dijaga. Malah Imam Tabari dalam Tarikh Tabarinya pernah menyatakan laulal isnad lahalakan umum. Seandainya tidak ada sanad keilmuan, maka hancur ilmu pengetahuan. Maka hancur. Malah Imam Nawawi itu mengatakan al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Ini pentingnya sanad. Al-isnadu minad din, sanad keilmuan itu dari agama. Sanad keilmuan itu dari agama. Lalu Islam apabila tidak ada sanad, lakukan maksa'ah. Maka orang mau mengatakan sesukanya, seenaknya mengatakan. Nanti kita ditanya, kamu ini kok mulai ini dari siapa? Mungkin saya katakan, kalau surat saya nanti diperiksa di depan Allah, kamu sendiri siapa saya akan menjawab di Rasulullah. Saya pernah bergerak dengan Syekh Haji Ahmad Muslim Nawawi. Saya tidak minta pertanyaan beliau. Insya Allah beliau kalau hidup tidak akan jawab seperti Rasulullah ditanya mereka. Tidak akan. Pasti dia menjawab seperti gurunya. Siapa gurunya? Syekh Abdul Jalil Sidogiri. Seandainya Syekh Abdul Jalil Sidogiri itu hidup, Syekh Abdul Jalil kamu itu seorang kayak siapa? Ilmu dari siapa? Tidak pernah menjawab dari Rasulullah. Sholat saya seperti guru saya. Siapa gurunya? Syekh Nawawi Sidogiri. Syekh Nawawi kalau hidup tidak akan menjawab. Syekh Nawawi kamu sholat seperti siapa? Ilmu dari siapa? Tidak akan menjawab dari Rasulullah. Saya sholat saya, ilmu saya mirip dengan guru saya. Siapa? Imam Syafi'i. Sebelumnya Syekh Mahfud. Sebelum Imam Nawawi guru dengan Syekh Dimyati Thomas. Syekh Dimyati kalau hidup, Syekh Dimyati Thomas ditanya dari siapa? Syekh Dimyati ini baru menjawab dari Imam Syafi'i. Terus ke atas, terus ke Imam Muzani, terus ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau hidup ditanya, kamu itu sholat seperti apa Syafi'i? Pasti menjawab seperti guru saya. Siapa gurunya? Imam Malik bin Anas. Nah Imam Malik misalnya hidup, Imam Malik kamu sholatnya kayak siapa? Ilmunya dari siapa? Tidak akan menjawab dari Rasulullah. Saya mendapat dari guru saya. Siapa guru kamu? Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Nah sahabat Anas ini kalau hidup ditanya, sahabat Anas ilmu kamu dari siapa? Sholat bisa baru berwenang menjawab sirik-sirik sholat saya mirip sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa? Beliau tiba langsung. Kalau kalian kapan ini? Kapan yang ibadah Rasulullah? Nah ini jasanya guru. Jasanya guru. Makanya ada makhluk sangat indah. Laulau murabbi ma'arabdu rabbi. Laulau murabbi ma'arabdu rabbi. Seandainya tidak ada guru, aku tak kenal siapa Tuhanku. Makanya dengan guru harus berhati-hati. Semuanya punya guru. Guru itu sama. Mari kalau kita ingat ceritanya Iblis. Iblis itu gurunya malaikat. Iblis itu gurunya malaikat. Dalam kitab Siratul Talibin itu dijelaskan bahwa Iblis itu oleh Allah ditugas mengajar malaikat mukarrabin sebanyak 12.000 tahun.
ditugas mengajar malaikat secara umum oleh Allah sebanyak selama 18.000 tahun. Yang berhak menjaga surga kalau kehebatannya itu iblis selama 8.000 tahun. Lalu ditugas mengajar malaikat ruhaniyin itu sebanyak 4.000 tahun. Tetapi iblisnya dilaknat oleh Allah. Nah kenapa? Sejak Allah memberitakan kepada malaikat bahwa Allah akan memiliki khalifah di muka bumi ini, sehingga Nabi Adam, malaikat menentang semuanya. Kata Anda alam mana alam. Setelah ditentang, dia coba sebutkan kalau kamu benar, tidak mau. Sebenarnya tidak bisa menyebut. Setelah Allah memerintahkan untuk membacakan Nabi semua nama-nama disebut oleh Nabi Adam. Sampai kata Imam Syafi'i bahwa ini di Quran Nabi Adam sudah tahu lah. Bahwa ini nama Syaitan Nabi Adam sudah tahu. Nah makanya Imam Syafi'i menafsirkan dalam tafsirnya apa? Imba'u Adam al-asma'a lahu fa'amar lahum ayyasjudah qad sara shaykhuhu wa min haqqi shaykhi ta'dibuhu wa tawqiruhu. Setelah Nabi Adam menyebutkan semua nama-nama yang dijelaskan itu disebutkan, lalu Allah kepada malaikat dan iblis tadi, lalu statusnya, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat ini sujud kepada Nabi Adam, sujud Muhammad. Nah kenapa statusnya? Salat syaikhku. Pada saat itu status Nabi Adam sebagai guru malaikat dan guru iblis. Memin hati syaikhhi takdiruhu wa tawqiruhu. Sebagai hak gurunya itu harus ditakdir, dihormati. Iblis menentang, merasa lebih hebat dari Nabi Adam, maka terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena ilmu nanti yang menyelamatkan, yang bermanfaat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sanad dalam itu jelas, sanad keilmuannya itu jelas. Selanjutnya untuk menjaga ideologi kita. Karena banyak bermacam-macam, lebih-lebih sekarang. Maka saya dengan santri saya yang kuliah, kalau dapat ini di HP, hadis-hadis, harap dimusyawarahkan. Karena saya mengingat ulama terbanyak hafal hadis itu Imam Nasai. Dalam mukaddimahnya, kitab Sunan Tirmidzi yang dicetak terakhir di Mekah, yang masuk 14 jilid jadi 5 jilid, itu dijelaskan bahwa Imam Nasai hafal hadis 10 juta hadis. Setelah oleh beliau disaring ulang bertahun-tahun, yang tidak benar itu hanya hampir 5.000. Itu pun bukan sahih semua, ada isnad hasan, hadis sedikit, isnad sahih. Jadi 9 juta lah 950 ini palsu. Nah ini dikembangkan lagi oleh misi-misi tertentu untuk menyesatkan kita. Nah ini yang harus kita renungkan bersama. Kita renungkan bersama. Sedang kita sudah awal, sudah sehebat ulama dulu tentang mustalah hadis. Kalau hebat hadis bisa dikoreksi, dalam mustalah hadis bisa diketahui ini hati ini tidak. Nah ini waktunya kita, makanya ilmu mengadakan dari istimewa. Berarti Allah diberikan untuk menjaga ini. Kemurnian ajaran agama, kemurniannya. Begini kita di Indonesia. Sendiri itu menjaga amalan-amalan yang baik yang telah dilakukan oleh kita bersama. Di sini disebut seperti Nahdlatul Ulama meyakini tawassul. Tawassul. Mereka mensyirikan. Saya pernah di Mekah. Ada seorang mahasiswa Tulung Agung itu di Madinah mengambil doktor. Waktu saya haji tahun 2016 cerita-cerita. Karena sangat akrab, saya tanya, Ustaz ngambil apa? Saya dulu mengambil jurusan usul fikih. Lah kenapa ngambil jurusan ini? Ya kan imamnya Sunni itu melarangnya. Siapa? Imam Syafi'inya. Kata siapa? Kata saya. Kata dosen saya, dosen kamu enggak fair. Saya Allah begitu. Saya jawab, katanya di sini Madinah Mekah ini katanya Madhab Hambali. Coba buka programnya Hambali. Sebelum lahirnya Imam Syafi'i, tentang istimbat fikih itu terkunci mati. Setelah lahir Imam Syafi'i barulah pertama kali kita bicarakan usul fikih bernama kitab Al-Risalah. Coba bukan.
Diam dia. Terus jalan bersama saya. Kayak Indonesia katanya, ada organisasi besar, orang syirik dan haram dilakukan. Terkejut saya, seperti apa Ustaz? Yang seperti itu, saya tersinggung, saya rois. Bayangkan kata demikian langsung. Seperti apa yang diharapkan? Seperti tawassul itu kan hanya minta kepada Allah daripada lewat Nabi Muhammad, lewat siapa? Kamu itu kurang ajar kata saya. Nah kenapa? Dulu di sini pernah masa tidak hujan lebih 4 tahun. Lantas sahabat itu datang kepada Rasulullah minta istisqa kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa istisqa sampai diangkat tinggi-tinggi, ketiaknya sampai angkat. Beliau tawassul kedua pamannya yang dulu pernah kubur. Coba buka saudara, kalau ada urusan mari kita usahakan. Dia ada. Lebih rendah lagi kamu mengharapkan Allah. Di sini sudah ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Nah, kata-kata wasilah ini semuanya ahli tafsir mengatakan wasilah. Bukan minta kita tahu, bukan minta kepada Nabi Muhammad, bukan minta kepada wali, bukan minta kepada aulia-aulia ilah, tapi tetap minta kepada Allah, melewati orang dekat kepada Allah. Kita dengan jauh-jauh lah, kita menghadap pamit, tidak perlu langsung, tidak ketemu. Lebih-lebih tak pakai sepatu. Coba pakai ajudannya. Pak Yudan nanti PO yang sudah tidak tepat kita. Nah, ini begini kalau sulit. Kayak begitu. Jadi yang datang Pak, saya diam tidak membenarkan kita. Yang penting saya sebagai rois Nahdlatul Ulama sudah menjawab sesuai dengan kita. Karena bila saya pulang di hotel, kata saya tidak boleh hidup, dia yang hidup. Sampai hotel. Tidak bawa tas. Tidak bawa tas. Nah ini. Bukan sewa kubur. Sewa kubur, jadi masyarakat. Nah ini bedanya, kalau orang Sunda itu belajar mustalah hadis. Karena ada istilah maksud, nasi dan maksud. Itu nanti rasanya Rasulullah akan siapin kubur. Karena dengan alasan-alasan. Karena sahabat pertama kali mengatakan Rasulullah, kalau bawa jemaah hati itu ngomong tak sampai ngomong-ngomong, bahkan melarangnya. Lalu beberapa sedang lama, sahabat datang lagi Rasulullah. Kalau saya sudah kubur itu saya sudah dengan akhirat ingat mati. Rasulullah. Jadi hadis pertama sudah dimaksud bukunya. Tulisannya tetap, tapi bukunya sudah tidak berlaku lagi, diganti hadis yang baru. Ini seperti ini Muhammad Abdul selanjutnya kalimat itu sampai mensyirikkan kita. Sampai tidak boleh persiapkan kendaraan untuk jaga makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya menentang makamnya sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menyatakan manzar kubri wajibat lahu syafaati. Bersih-bersih pada kuburanku kata Rasulullah, wajiblah aku beri syafaat kepada orang itu. Ini disirikan. Nah ini harus kita jaga bersama. Saya kubur itu banyak hadis-hadis. Lebih-lebih kalau orang tua. Kalau kita bersih kubur orang tua, istajablah doaku kata Rasulullah. Itu diistijabahkan doanya. Itu dalam hadis. Karena pada itu saya pernah juga dikirim tahun 87 itu dari Turki juga. Karena ke Turki ini kalau minta kitab dikirim di sana. Di daerah itu banyak Wahabi. Wah itu cepat dikirim. Itu isinya demikian, isi-isi yang berbahasa Arab. Itu menjaga hal-hal yang demikian. Seperti maulutan. Mereka tidak mau. Cuma takbir ini masih adem. Nanti kalau sudah kuat ya. Iya. Karena Syekh Ilyas Al-Maulawi Ismail menyatakan kalau baca selawat jarak jauh dihatikan syirik kepada Rasulullah. Ini kalau sudah pintar itu kayaknya kenapa pintar Allah, pintar mereka. Allah mensyaratkan untuk bersahabat, mereka melarangnya. Ini kan pendiri jemaah tabligh kan lahir tahun 1303 Hijriah.
wafat tahun 1363 Hijriah. Seandainya beliau lebih panjang lagi, itu mendeklarasikan sebagai nabi. Sama dengan paham Wahabi. Imam Muhammad Abdul Wahab lahir tahun 1111 Hijriah, wafat pada tahun 1204. Sebagai riwayat menyatakan wafat tahun 1206. Yang pernah membunuh orang buta yang ada di Masjid Madinah karena baca salawat, sebab tidak mau langsung dibunuh. Nah, apa ini mau dibiarkan kan? Itu fakta sejarah. Fakta sejarah. Karena di saat beliau berkunjung sekitar tahun 1187 ke Madinah, lalu di sana ada orang buta tentang suaranya. Lalu ditegur dari bawah. Karena dia baru mendengarkan setelah ada dibacakan semua. Bukan hanya ini, ucapannya yang ada ini. Setelah membunuh, lalu mengatakan inna riyabata ay fi baitil khati'ati ay yasni akulu isman li ayakullah bisolati ala nabi ala manabir. Ini ucapan orang yang melakukan zina di tempat yang gelap itu lebih ringan dosanya daripada dosa buat Nabi Muhammad. Apa ini mau dibiarkan? Saya punya kitabnya, bisa dipertanggungjawabkan karena yang ngarang ini gurunya Imam Muhammad bin Abdul sendiri. Imam Muhammad bin Sulaiman An-Najdi juga. Karena Imam Abdul Wahab punya putra dua, satu Muhammad bin Abdul Wahab, dua Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Muhammad Sulaiman bin Abdul. Nah, ini yang kita jaga bersama. Makanya dari dulu NU itu lebih tengok sangat diperhatikan. Ya, kadang-kadang kita jenuh urusan ibadah ini jenuh. Padahal kita tidak diisi, manfaatnya sudah besar. Kita hadir sudah besar. Dan ada atar menyatakan hudur majelis ini khairum min sittina ibadatan. Jadi hadir majelis ilmu seperti ini lebih baik dari 60 tahun beribadah. Ini kita bersama. Mudah-mudahan ini kita dapat. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya kita harus berilmu. Bukan berarti yang tidak ilmu tidak masuk surga, bukan. Saya tidak jaga sendiri. Kita makanya harus berilmu untuk menjaga ini. Untuk menjaga ini. Yang masih banyak. Selain keinginan jelas sudah dijelaskan, sanadnya juga jelas dalam ilmu itu selalu dibacakan. Sama kalau kita pergi ke Masjid Ismail Mundu, saya pernah dibilang di sana itu dibacakan sanad-sanad keilmuannya setiap tahun. Karena agar tidak ragu-ragu kita, tidak ragu-ragu, karena nanti semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, kita berilmu hanya mengharapkan doa yang istijabah dari muassis kita. Karena bila menyatakan barang siapa berkenan mengurus itu, saya doakan kepada Allah sampai anak cucunya menjadi orang husnul khotimah. Kan begitu doanya yang masyhur. Maka tertulis di dalam makamnya. Nah, ini kalau kita tidak ada apa-apanya, agar kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau ini. Kita tidak ada apa-apa. Kalau beliau orang yang dekat kepada Allah, doanya istijabah. Walaupun dia sudah wafat, akhirnya beliau itu istijabah di hadapan Allah. Ini yang kita harapkan bersama. Jadi mari kita lebih semangat lagi. Makin akhir zaman makin lebih semangat lagi. Karena kita tantangannya makin banyak. Yang jelas kita itu karena informasi, karena media. Nah, ini harus disebarluaskan, hadir kita bersama-sama. Hadir dimanapun acara itu ini. Apalagi ini hampir 1 abad. Kalau tahun hijriahnya itu sudah sampai 1 abad. Kalau tahun masehinya itu masih kurang 3 tahun. Itu dididik oleh Allah. Apa dalam surat Al-Kahfi? Lana bidatil kahfina sitami'atin wasdatu tis'an. Padahal kalatannya watis ini tidak cukup. 300
Wasda tupiskan. Wasda tupiskan. Wasda tupiskan. Nah kenapa? Perselisihan tahun Hijriah dengan tahun Masehi setiap 100 tahun itu selisih 3 tahun. Boleh dihitung saja. Makanya bahasanya Allah begitu. Padahal mengatakan salah tuh dua tisti sudah cukup. 309. Tapi pemakai ditambah wasdatu. Itu mengajarkan kita. Makanya kalau timbul ilmu falak itu mengambil dari ini. Kita siap-siap kata-kata syukur menanyakan kota apa memperingati juga. Soalnya Pak Kampinya tidak ada, bapak gantang belum, tapi mudah-mudahan nanti malam tidak semeriah betul. Tapi entah bagaimana nanti masih ada telang 3 minggu. Tapi Pak Kampi mengatakan kepada saya kita berangkat ke sana saja katanya. Waktu nanti 1 tahun 1 abad. Ya mudah-mudahan kawan-kawan ikut